malam ini kita punya satu tamu yang spesial banget nih karena yang satu ini jarang banget jarang banget ngobrol sama aku. Akhir-akhir ini udah lama banget. Dia adalah Hari Beng dan selamat malam Om Hari. Halo, malam. Malam. Halo. Sehat-sehat ya? Sehat dong. Sehat dong. Oke. Malam ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih? Karena kita temanya malam ini adalah My Awareness Journey with Access Bars. Belum mulai sharing-sharing, boleh mungkin perkenalkan diri dulu. Hari Beng ini siapa dan apa kegiatan sehari-hari? Saya Hari Beng, tinggal di Bandung. Saya sehari-hari sebagai manusia biasa, pekerjaan lebih utama sebagai Master of Ceremony. Saya mengajar public speaking, saya mengajar anti-gravity. Anti-gravity ada yoga, fundamental, yoga, kemudian suspension fitness, kids. Saya juga di Yin Yoga untuk terapi, dan saya juga sebagai bars praktisi. Saya pernah juga sebagai bars fasilitator untuk body process, facelift, ya begitulah. Wah, seru nih. Berarti kita malam ini banyak banget nih yang bisa di-sharing kan. Kalau boleh Nifa tanya, awal pertama dulu kan ini udah maksudnya aku panggil Om Hari aja kali ya. Ya seru. Panggil nama. Menurut Dale Carnegie, nama adalah hal yang paling indah untuk pemiliknya. Jadi panggil nama aja, Nifa. Iya, jadi Nifa agak-agak malu-malu nih. Grogi banget malam ini, nggak tahu kenapa. Enggak lah. So excited kali ya, karena udah lama nggak ketemu nih sama Hari Beng. Kita dulu sempat ketemu sekali dan sharingnya banyak banget. I'm so grateful for that. Boleh dong sharing awal pertama dulu kenal Access Consciousness, kapan dan ada pengalaman seru nggak? Sharing-sharing dong. Pengalaman seru banget. Jadi flashback 5 tahun yang lalu, saya sempat masuk rumah sakit. Itu pertama kali seumur hidup saya masuk rumah sakit. Ternyata memang menurut saya adalah ada sesuatu tangan manusia yang boleh dibilang salah diagnosa. Saya waktu itu pernah divonis kanker paru-paru stadium 3B. Kemudian singkat cerita, saya kabur dari rumah sakit. Kemudian saya ketemu dengan Dr. David. Dia tanya, saya nggak mau jawab. Kemudian saya beberkan semua hasil lab dan sebagainya. Kemudian dia tanya, di biopsi enggak? Gitu kan. Saya bilang, apa itu biopsi? Kan saya sendiri nggak ngerti karena nggak pernah sakit. Kemudian pada saat itu ditawarkan untuk CT scan di salah satu rumah sakit besar di Bandung. Kemudian saya CT scan, kemudian setelah hasil CT scan dinyatakan tidak ada apa-apa. Gitu. Kemudian saya dibantu Dr. David dengan pola makan. Dalam waktu kurang lebih 1,5 bulan, saya kembali, berat badan saya kembali. Pada saat itu saya marah. Saya marah pada saat itu. Kenapa? Marahnya? Marah kenapa saya bisa sakit, kenapa saya bisa didiagnosa dokter salah. Kemudian saya banyak judgement dari orang-orang sekitar, banyak isu-isu yang menurut saya sedikit kasar. Intinya saya sudah dianggap mati sebetulnya untuk sebagian orang, dan sebagian orang juga saya sudah dianggap meninggal dan diharapkan meninggal. Ternyata saya masih hidup sampai sekarang. Singkat cerita, Dr. David menawarkan satu teknik, yaitu akses waktu itu disebutnya access bars. Nah, saya tuh paling anti yang namanya multi level, kemudian apa namanya, ya
seperti asuransi, investasi gitu. Kemudian saya menahan terus. Kemudian saya agak sedikit terjebak pada bulan Februari 2019. Saya ke Jakarta, kemudian saya nothing tulus datang, kemudian saya ketemu dengan Vena, kemudian diajarkan dengan teknik access bars. Pada waktu itu saya merasa, apa sih ini access bars? Saya tuh Cikung, saya di Cikung saya sudah 15 tahun. Sebelum belajar access bar itu, ya, saya juga Cikung melatih juga. Cikung, ya aktif juga. Kemudian saya bilang, ini apa sih? Ngomongin tentang energi, saya merasa sombong karena saya merasa lebih tahu gitu kan. Kemudian Karena udah familiar ya. Maksudnya iya, di Cikung kan juga ada teknik itu juga gitu kan. ya. Menggunakan Kemudian pada saat saya receiving, artinya pada saat saya menerima kedua, saya di kelas itu ada 2 kali ya menerima, kemudian setelah itu belajar, kemudian saya menerima kembali. Pada waktu menerima kedua kali, saya merasa ada sesuatu yang membuat saya lebih tenang. Kemudian saya pulang dengan kekosongan ilmunya apa nggak ngerti. Kemudian setelah itu saya ke klinik untuk belajar untuk saling bars gitu. Kemudian setelah itu saya merasa ada sesuatu yang menarik dari sisi energi, kemudian dari sisi teknik. Dari situ saya diam-diam, saya orangnya nggak pernah mau cerita banyak sebelum saya yakin. Pada saat itu akhirnya saya belajar, kemudian saya ngambil access bars kedua, waktu itu dengan Dr. David juga, karena saya merasa, udah pernah deh ceritanya ini, teorinya begini-begini, saya malah main gitu. Kemudian setelah itu ditawarkan ada foundation waktu itu di Bali dengan berbagai drama pada waktu itu. Bukan saya yang membuat drama, teman-teman. It just happens ya. Ya, kemudian akhirnya berangkat ke Bali yang betul-betul saat itu jujur keuangan saya agak kacau. Kemudian saya ke Bali juga, ke Bali itu paling lama, biasanya kan ke Bali paling 3 hari sampai 5 hari gitu. Ini bisa lebih dari 10 hari. Saya bersama dengan Dr. David akhirnya belajar foundation, exciting karena orang bule, kemudian oke. Kemudian ini apa sih, ngomong apa nggak ngerti gitu kan. Kepalanya penuh. Di situ akhirnya saya bisa belajar foundation, kemudian saya lanjutkan dengan 3 body class. Setelah pulang dari situ, saya merasa lebih yakin. Kemudian pada saat waktu itu ada Julia Gier datang ke Bandung, akhirnya saya bilang minta, boleh nggak saya belajar access bars lagi? Oke, boleh katanya. Kemudian boleh. Setelah itu saya belajar tentang cancer, saya belajar tentang money. Kemudian setelah itu Dr. David bilang, kamu kenapa nggak jadi fasilitator? Hah? Gimana caranya gitu kan? Saya tuh nggak ngerti. Oh gini, ayo daftar aja gitu. Hah? Gimana ya? Gitu. Saya nggak yakin. Waktu itu akhirnya saya daftar tanpa, ya maksudnya tanpa bantuan orang lain, jadi belajar sendiri, daftar sendiri gitu kan. Terus akhirnya waktu itu Dr. David bilang, kamu udah dapat belum? Kayaknya udah deh. Cek dulu katanya. Oh, udah cek, nggak ada. Cek dulu katanya. Sama dia dicekin lagi tuh. Ini kan ada, katanya. Ini nggak ada segala macam. Oh iya, oke. Saya bilang saya nggak yakin kalau saya belum merasa ada satu agreement statement itu langsung. Nah waktu itu akhirnya tanggal berapa ya, 6 Oktober 6 Oktober saya akhirnya dikirim sama Gary Douglas sertifikat bars fasilitator. Begitu ceritanya. Aku nih speechless loh. Karena it's such a journey ya, dari yang tadinya kanker stadium 3B
dan perjalanan sampai akhirnya, nah yang mau Nifa tanya ini, waktu pas posisi masih sakit, didiagnosis sakit, artinya masih sakit, setelah benerin pola makan, ini dan itu dan segala macam, dan menjalani BARS, dan ada nggak modalitas lain yang dijalani selain itu? Atau memang pada momen itu memang hanya akses aja yang dijalani? Karena kan kalau lihat kan Haribank ini kayaknya modalitas yang dijalani, dipelajari, apa ya, banyak gitu loh. Ada nggak Jadi selain sampai kemudian dinyatakan sembuh gitu? Jadi pada waktu perjalanan saya di rumah sakit dan saya aplikasikan teori-teori akses consciousness, ternyata saya selama ini belum menemukan diri saya. Dalam pengertian, saya tahu, saya pernah belajar tentang penyembuhan luka batin, kemudian inner child, dan sebagainya, saya udah tahu. Saya pernah meninggal waktu kecil 2 kali, nah, gitu kan. Nah, pada waktu saya di rumah sakit juga saya sempat koma, nggak tahu juga berapa lama, tapi saya sempat melayang juga. Kemudian waktu saya belajar tentang di foundation, ternyata saya itu ternyata orang yang humanoid, artinya suka dengan sesuatu yang berubah-ubah. Dan ternyata saya menemukan bahwa ternyata saya itu orang empat. Orang empat, bukan 4 ya, empat. Jadi artinya saya menarik natural healer gitu ya, Om. Kenapa? Empath is a very strong healer. I'm not mistaken. Orang empat itu adalah orang yang bisa menarik semua energi-energi yang ada di sekitar, yang saya pernah ketemu, yang saya kenal, dan saya bisa merasakan itu. Ciri-cirinya, kalau misalnya setiap bangun pagi, harusnya kan seger dong. Saya tuh orangnya kebluk. Pokoknya begitu nempel di bantal, tuh langsung tidur. Tapi begitu bangun, saya kadang-kadang kepala berat. Kemudian, kok nggak enak ya, gitu. Saya olahraga, tapi ternyata nggak membantu. Dan ternyata waktu saya dibilang ada teori tentang orang empat itu, saya baru berpikir, merenungkan, oh iya, ternyata saya tuh orang empat. Artinya, saya bisa menarik energi-energi yang ada di sekitar saya, yang ada orang yang saya kenal, orang yang pernah saya ketemu juga, sehingga saya tahu, oh orang ini lagi apa, orang ini bagaimana. Kemudian saya coba kembangkan. Orang, misalnya saya udah menemukan nih, misalnya ketemu Nifa gitu kan, kok saya nggak enak ya, perasaan itu bukan saya gitu kan. Kemudian aduh ini siapa ya, saya coba satu-satu di absen gitu kan, oh ini Nifa nih, Nifa nih gitu kan. Kalau lagi itu sakit bukan nih anak nih. lagi galau gitu lagi kan, galau nih. itu saya ngerasain juga, dan saya juga ikut galau gitu. Akhirnya ya saya menemukan itu ya dengan tools dari akses yang menurut saya cukup powerful. Saya bilang ini bukan punya saya, balikin. Sehingga saya bisa konsen dengan apa yang bisa kerjakan, apa yang bisa saya pikirkan, apa yang bisa saya ajarkan. Begitu. Jadi pelbagai ilmu barangkali kita bisa belajar banyak hal, karena setiap manusia itu tetap belajar sampai mati. Yes. Gitu nih, Pak. Empat itu kan kalau misalnya yang Diva tahu gitu, kalau dia nggak sadar dirinya empat, atau empat itu sebenarnya kayak semacam, mungkin sederhananya healer yang nggak tahu dirinya healer. Dia punya kemampuan untuk menyembuhkan orang lain atau mengambil energi yang nggak nyaman dari orang lain. Punya sensitivitas untuk tahu nih sebelahnya seperti apa gitu kan. Tapi nggak nyadar nih dirinya seperti itu. Akhirnya diklaim lah itu punya aku gitu kan. Diklaim lah aku yang lagi sakit, aku yang lagi galau. Padahal sebetulnya kalau ditanya kan nggak ada apa-apa gitu kan. Maksudnya punya masalah juga enggak, triggernya juga enggak ada. Jadi kadang-kadang bingung kan. Orang bilangnya ini kok moodnya swing gitu. Itu sih yang bisa sadarin sih dari apa ya, seorang empat itu. Dan tanpa kita sadari sebenarnya banyak orang-orang seperti itu.
Ya, jadi yang lucu pada waktu saya menangani kasus salah satu pasien kanker perempuan, begitu saya sentuh, kemudian kok tiba-tiba saya tuh pengen kencing gitu loh. Perasaan enggak kok gitu ya, tapi kayak bocor gitu loh. Terus saya Iya, bilang padahal kenapa nggak ya banyak gitu. minum ya. Enggak. Nah, terus saya bilang kenapa ya gitu. Terus karena saya sadar, akhirnya saya bilang send back to sender. Saya bilang balikin ke pemiliknya, balikin ke pemiliknya. Kemudian saya coba ke kamar mandi, kemudian saya lihat enggak kok gitu. Terus saya tanya sama pasiennya, kamu lagi mens ya? Iya, katanya. Saya malah keputihan. Hah? Saya bilang, saya nggak ngerti yang namanya mens itu seperti apa, keputihan itu seperti apa gitu kan. Iya, Tapi kan saya bisa beda gender ngerasain. gimana dong? Ya, saya balikin karena itu kan bukan punya saya dong. Iya, betul Saya betul betul. balikin gitu. Oh, I see. Uh, Seru sih Om kalau belajar bars itu. Kalau pengalaman aku sendiri kan dulu awalnya Diva tuh sebelum sebelum akhirnya ngambil kelas dan akhirnya repeat dan akhirnya ngambil foundation dan akhirnya ngambil fasilitator itu kan ngambil license fasilitator itu kan awalnya dulu Diva kan pasien dulu kan. Dulu Diva tuh depresi pasca melahirkan. Diagnosanya itu. Lama-kelamaan kata teman Diva dulu nggak apa-apa gitu. Kebetulan dia dokter juga, so reliable kan untuk didengerin tuh waktu itu. Kayaknya kamu ini baby blues aja gitu kan, gak apa-apa nanti seminggu 2 minggu juga kelar gitu. Padahal baby blues juga sebenarnya serius gitu kan. Tapi setelah 6 bulan lebih tuh Diva nggak sembuh-sembuh gitu sampai akhirnya Diva putuskan ke psikolog deh, coba deh ke psikiater deh. Gitu. Insomnia tambah parah, segala macam tambah parah sampai hampir 10 tahun tuh Om. Sampai udah 10 tahun tuh jadi pasien waktu itu awal pertama. Apa namanya? Jadi pasien dulu, dan berubahnya kok dalam satu sesi itu luar biasa banget ya. Nah, barulah Diva mulai tertarik untuk ambil kelas, repeat, dan akhirnya foundation. Selama perjalanan itu, banyak banget yang Diva sadari tentang diri sendiri. Jadi Diva sebenarnya no wonder sih ketika dibilang saya banyak menemukan tentang diri saya sendiri karena ternyata ada banyak hal yang saya belum kenali dari diri saya sendiri. Selain ngenalin diri sendiri, sebetulnya Niva juga dapat banyak banget kesadaran semenjak Niva mungkin ngedalamin teori-teori akses ya. So make sense, so practical. Gitu. Katanya Niva, selain ngenalin diri sendiri, kesadaran apa aja sih Om? Kok balik lagi sih ke Om sih? Kesadaran apa aja yang Hari dapat? Aduh. Ya, Ronan, salah satu guru saya Ronan di Guangdong, China, dia juga mengatakan begini, tentang kesehatan atau tentang penyakit. Sebetulnya apapun kesadaran yang kita temukan itu adalah kesadaran kita sendiri. 70% itu harus kesadaran kita. 30% baru kita minta bantuan orang lain. Ya, salah satunya adalah dokter atau praktisi dan sebagainya. Belajar tentang diri sendiri itu sebetulnya harus terus menerus. Saya sempat juga dibully, belajar melulu, kapan sih selesainya? Belum. Kulit kita itu kalau kena luka kan juga sembuh ya sendiri. Nah, artinya sama, kulit juga dia juga melakukan perubahan-perubahan. Artinya diri kita juga melakukan perubahan. Kesadaran yang saya penuhi saat ini adalah tentang keseimbangan. Artinya, bagaimana alam ini juga memberikan keseimbangan kepada kita meskipun banyak bencana. Keseimbangan itu harus kita sadari tanpa memberikan judgement untuk diri sendiri maupun orang lain. Saya belajar tentang keseimbangan ini selama pandemi. Selama pandemi, semua usaha saya runtuh total. Karena saya kan, kerjaan saya bekerja ketemu orang. Kerjaan saya mengumpulkan orang. Nah, pada saat itu kan nggak mungkin dilakukan, karena kan pandemi. Kesadaran yang muncul... berhubungan sama event banget ya, Om ya? Betul. Kesadaran yang muncul adalah, karena saya salah satunya belajar tentang access bars, di access consciousness, di mana saya juga menemukan ternyata keseimbangan
alam ini betul-betul memberikan anugerah yang luar biasa. Bagaimana cara pandang kita lebih besar, memandang sesuatu dengan lebih komplit, lebih lengkap, akan kita lebih bersyukur. Pada saat 2 tahun terakhir, betul-betul keuangan luar biasa anjlok. Tapi apa yang dilakukan oleh alam di sekitar saya, mereka memberikan kontribusi yang luar biasa. Saya dikirimin makanan yang mungkin pada saat ini saya juga nggak mau beli, harganya cukup mahal. Ada satu botol jus 60.000 gitu kan, enak, asli gitu. Kalau saya beli kayaknya enggak deh gitu, bukan saya gitu. Tapi saya dikirimin beberapa. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Artinya dari sisi keuangan, betul saya belum menerima uang secara langsung, tapi saya bisa menikmati banyak hal. Kemudian satu hal yang juga saya pelajari karena saya menyadari kesadaran ini, kesadaran diri, kita kan belajar matematika ya. Dalam hidup juga kita juga belajar dong matematika. Ya, tambah, kurang, kali, pangkat. Tapi yang satu hal yang susah dibagikan adalah bagi. Kalau Niva berkurang, mau nggak? Uang berkurang, mau nggak? Nggak mau biasanya. Biasanya Bertambah, sih nggak mau nggak? ya. Mau banget. Mau banget. Iya. Dikaliin, di double. Duitnya mau nggak? Pada saat ini, mau berbagi nggak? Berbagi, Niva termasuk yang mau. Termasuk yang mau, Niva. Iya. Jadi ada banyak orang, semua tambah, kurang, kali, pangkat, dan sebagainya, bisa dijalankan smart thinking, tapi yang satu hal yang menurut saya agak sulit sekarang adalah berbagi. Salah satunya adalah berbagi ilmu atau berbagi ketulusan hati kita, kindness, bagaimana kita memberikan apapun yang kita bisa, apapun yang kita berikan. Entah itu perhatian, entah itu senyum sekalipun. Saya cukup terharu pada saat saya jalan menuju, saya kemarin aktif di vaksin, kemudian donor darah, sembako. Tapi saya jalan dari rumah, di tengah jalan itu ada satu nenek-nenek gitu ya, karena mungkin saya hampir seminggu 2-3 kali lewat situ, dia hanya bilang senyum, terima kasih ya sudah senyum. Saya bilang, saya kan pakai masker, saya bilang. Tapi saya bisa merasakan Aden senyum katanya buat saya. Oh, oke. Sesuatu yang ajaib buat saya gitu. Menarik sesuatu. Jadi intinya adalah berbagi ilmu, berbagi. Kalau punya kelebihan uang, mungkin bisa berbagi uang, bisa berbagi materi, bisa berbagi perhatian dan sebagainya. Bagi adalah salah satu kontribusi untuk kita bisa sama-sama tumbuh. It's one of the cirinya humanoid seperti itu. Humanoid salah satu cirinya adalah dia senang banget memberi. Kalau ada sesuatu yang gone not very comfortable, mereka akan cenderung lihat dirinya, itu salahnya sebelah mana. Instead of menunjuk orang lain, dan ini salahnya dia nih, ini salahnya si orang ini, atau apapun lah keadaan, menyalahkan. Humanoid biasanya, tipikal humanoid biasanya akan mencari ke dalam dirinya sendiri. Aku salah apa? Salahnya aku di sebelah mana? Dan berbagi itu salah satu cirinya. Selalu ingin nyenengin orang lain, ingin berbagi sama orang lain. Di dunia psikologis, dulu ada yang namanya introvert, extrovert. Kita nggak boleh terjebak, kalau misalnya saya ekstrovert, nggak boleh diterjebak dalam pengertian bahwa saya tuh ekstrovert, saya harus keluar, nggak bisa diam. Yes. Menurut saya nggak. Kita bisa seimbangkan itu antara introvert dengan ekstrovert, bisa kita seimbangkan. Pada dasarnya saya adalah ekstrovert, oke. Nggak boleh memberikan penghakiman buat diri sendiri. Karena saya ekstrovert. Kok nggak bisa diam ya? Kalau saya sedang meditasi atau saya sedang berdoa, saya tuh pasti seneng kalau ada lagu, kalau misalnya ngoprek-ngoprek, lihat gitu ya. Buat saya itu adalah sesuatu yang oke, it's okay gitu maksudnya.
Sehingga pada saat juga saya melatih, misalnya anak-anak, mereka sedang meditasi, misalnya, mereka juga boleh sambil tiduran, kaki ke atas, gitu. It's okay, selama mereka healing sendiri. Jadi, sebetulnya bisa diseimbangkan antara human dengan humanoid, kita bisa seimbangkan. Jangan terjebak dengan, oh saya begini, oh saya begitu, kamu begitu, gitu kan. Kayaknya bisa diseimbangkan. Salah satu kesadaran yang Diva dapat juga sih, karena waktu awal pertama kali belajar itu kan mulai mengenali kan. Awalnya berpikir, waduh berarti beda dong gitu kan. Ternyata memang ada beberapa tipe gitu kan. Tapi dari tipe-tipe itu tuh yang saya pikir udah kan namanya juga kalau baru-baru belajar itu kan kita kebanyakan, oh berarti aku ini nih X nih, satu tipe gitu. Ternyata ketika belajar di akses itu justru malah ketika kita menyadari kita sesuatu, itu tuh nggak kita bikin signifikan sampai akhirnya kita bisa mengalir gitu Om. Sama siapapun, sama keadaan apapun itu bisa balance sih. Tapi yang banyak orang nggak paham itu, dibilang balance itu balance kehidupan kita dengan lingkungan. Padahal sebetulnya kayak yang dijelasin sama Hari tadi, balance it's not about kita dengan lingkungan aja, but kita dengan diri kita sendiri, kita dengan lingkungan, dan kita dengan semuanya, includes everything. Without making any judgment. Dan aku mau tanya juga nih sebenarnya sama Hari. Aduh, this is a challenge for me. Okay, about judgment. Can you give me something according to your interesting point of view? Judgment according to your interesting. Because many times banyak waktu kebanyakan di antara kita tuh lebih sering judging diri kita sendiri daripada orang lain. Yang semakin berat kita judging diri kita sendiri sampai akhirnya keluar lah gitu. Seperti teorinya kan kalau misalnya kita udah penuh nih cups-nya gitu. Orang bilang this is the theory of love or knowledge or something like that. Ketika cup-nya udah penuh, barulah kita tumpah-tumpah kemana. Padahal sebetulnya kalau yang kita temukan ternyata in judgment itself, ketika kita segitu banyaknya judging diri kita sendiri sampai nggak berasa, the cup became so full, dan akhirnya itu keluar. Can you share me your thoughts about that? Waktu saya SMP SMA, saya itu belajar untuk mengenal dunia yang sangat luas, sehingga jam tidur saya itu antara 2 sampai 3 jam sehari. Saya belajar untuk melihat TV, belajar membaca, belajar mencari informasi di tempat-tempat lain. Kalau sekarang kan mungkin googling kali ya. Kalau dulu kan ada gitu kan, maklum lah ya, zaman-zaman kuno. Nah, saya belajar untuk melihat dunia. Bukan kuno. Klasik. Tetap aja kuno. Heritage ini. Jadi saya belajar banyak hal. Saya ingin tahu ini itu. Tidur saya tuh antara 2 sampai 3 jam sehari. Dan saya tanpa merasa sakit, tanpa merasa lelah. Karena saya punya challenging untuk melihat dunia yang begitu luas. Saya ada dana, ada kesempatan, saya pergi kemanapun saya bisa pergi. Jadi misalnya saya dari Pulau Jawa, antara yang paling barat sampai ke paling timur, saya udah jalanin semua, gitu kan. Saya beneran jalan, gitu. Saya jalani dengan penuh antusias. Pada saat saya merasa bahwa saya harus begini, saya harus begitu. Kemudian saya terpukul dengan saat pandemi, saya harus di rumah aja, gitu kan. Wah, saya bilang ini sesuatu yang luar biasa. Kalau dulu mungkin saya akan marah, saya akan stres, saya akan depresi, dan mungkin gila. Nah, karena saya sudah belajar akses, terutama akses bars, saya bisa menikmati. Oke, sekarang waktunya saya cooling down.
Saya waktunya melihat ke dalam. Ada sesuatu yang menarik. Kita akan belajar tentang kalau di Access Bars itu ada satu tools namanya light or heavy, ya, ringan atau berat. Tapi sebelumnya nanti ada satu lagi yang menuju ke situ, ada satu lagi. Tapi intinya tentang judgment, apapun yang dilakukan rasanya kembali kepada diri kita sendiri. Apa sih yang mau diraih untuk diri kita sendiri? Apa sih kontribusi apa sih yang mau kita berikan kepada orang lain? Akhirnya pada keseimbangan. Kalau saya pikir Tuhan itu menciptakan semua manusia itu beda-beda loh. Hidungnya beda, mulutnya beda, semuanya beda-beda, gitu kan? Artinya nggak ada yang sempurna. Nah, pada waktu saya sebelum belajar akses, saya tuh menganggap diri saya harus sempurna, harus bersempurna. Saya betul-betul belajar dan bagaimana. Misalnya gini, dulu saya tuh sulak ya, maksudnya ini jidat saya tuh lebar. Itu saya sejak SMP loh, sejak SMP. Saya tuh udah di apa treatment ini itu supaya rambut saya tumbuh. Tapi kalau dilihat-lihat setelah saya belajar akses, ya ini saya kok gitu. Kenapa saya mesti mengubah? Kalau diubah, saya bukan menjadi Harry Bank yang sekarang, saya mungkin menjadi Harry Potter kali ya, gitu. Saya nggak tahu. Nah, tapi akhirnya saya bisa menerima diri sendiri. Setelah menerima diri sendiri, kemudian ya namanya orang nggak mau diam, apa yang bisa saya berikan? Itu yang saya berikan, apapun yang saya berikan. Salah satu contoh adalah saya mencoba untuk menaruh makanan burung di depan pagar. Dan alhasil saya sekarang punya banyak burung tanpa saya pelihara loh. Pagi-pagi udah cuit. Itu sesuatu hal yang buat saya menarik kok gitu. Sampai ada yang bilang, adik angkat saya bilang, mau jadi Nabi Nuh? Kalau bisa ya, tapi jangan yang jijik-jijik ya, misalnya ulet, tikus gitu, enggak mau gitu kan. Tapi artinya pada saat saya memberi judgement pada diri sendiri, nggak akan ada puasnya, nggak ada berhentinya. Tapi begitu saya merasa puas, walaupun sedikit, itu yang bisa saya bagikan, itu akan hasilnya tambah banyak. Jadi tentang judgement, apapun yang diberikan kepada saya syukuri, saya sangat alhamdulillah. Pada saat saya diberi judgement bahwa saya sudah penyakitan, kemudian saya hampir meninggal, alhamdulillah saya bilang, berarti kan dia mendoakan saya supaya naik ke surga. Nggak ada kan doa, aduh semoga kamu masuk neraka, kayaknya nggak ada kan, semua masuk surga. Akhirnya saya didoakan, gitu kan. Pada saat saya di judgement, ada beberapa klien sampai bilang, Kak Harry Bank masih bisa nge-MC? Hah? Masih? Masih bisa berdiri? Masih? Saya bilang gitu ya. Oh, kalau gitu saya mau. Karena keluarganya dari mamahnya sampai anaknya semua sama Harry Bank. Oh, oke, saya bilang. Jadi semakin diberikan judgement, nama saya lebih populer, nama saya lebih terkenal, tanpa harus membuat advertising. Gitu. Jadi judgement buat saya adalah sesuatu yang mungkin pagar buat orang lain. Oh, kalau misalnya memang itu judgement itu benar, saya akan koreksi diri saya. Tapi kalau enggak, ya saya lompat. Buat apa saya enggak melompati sesuatu yang buat saya enggak benar? Iya, itu kayak yang heavy and light yang tadi barusan dibahas. Sometimes aku sendiri juga kalau misalnya receive something seperti judgement itu tadi, jatuhnya ke Diva malah jadi ngecek gitu. Kalau misalnya bukan berarti mengundang juga gitu kan. Artinya I neither both attract or reject. Nggak dua-duanya tuh. Tapi ketika itu muncul, jatuhnya kalau Diva tuh jadi kayak ngecek ke diri sendiri. Emang aku kayak gitu ya? Ada nggak bagian dari diri aku yang seperti ini? Akhirnya jadi contemplate ke dalam diri sendiri. Ya kan? Yeah. So, itu sisi berterima kasihnya kalau Diva ada dari sisi itunya juga sih. Karena itu bikin Diva jadi nanya gitu. Ya, dan kadang-kadang kalau kita nggak ngerti cara pakai tools-nya seperti light or heavy itu, akhirnya kita bisa membela diri kan,
membela dia. Oh enggak, saya enggak begini, saya cuek aja jalan. Padahal, ternyata dari sisi budaya, dari sisi kebiasaan, sistem masyarakat, mungkin itu akan berbeda. Gitu. It's okay. Nah, ada satu hal yang saya juga pelajari sebelum light or heavy, ya. Ini mungkin juga bisa dipraktekkan oleh teman-teman. Guru saya, Ronan, itu juga memberikan ini juga sangat luar biasa. Ceritanya ini intinya adalah inner game atau outer game. Contoh gini, ya. Di China sebelum pandemi ada seorang karyawan perbankan, dia kerja, kemudian dia menghasilkan banyak uang, akhirnya dia beli rumah. Waktu beli rumah, kita cek energinya. Ini adalah inner game atau outer game. Inner game itu adalah sesuatu untuk diri sendiri ke dalam. Kalau outer game itu keluar, lingkungan keluar. Menurut Niva, beli rumah inner game atau outer game? Menurut Niva, aturan inner game dong. Inner game. Ya. Saya lanjutin ceritanya. Kemudian dia kerja, dia mendapat posisi yang lumayan penting. Kemudian dia bilang, saya akan masuk ke dalam satu komunitas yang orang-orang kaya, orang-orang terpandang. Dan komunitas itu adalah komunitas mobil-mobil Ferrari. Kemudian dia bilang, saya akan beli mobil Ferrari. Salah nggak? Nggak salah kan? Nggak salah, karena Nggak itu salah kan? Karena ya, secara komunitas, kemudian juga orang-orangnya itu kan punya komunitas tertentu. Pada saat dia mau beli Ferrari, uangnya kurang. Dia pikir, udah deh, saya jual rumah dulu supaya bisa dapat mobil Ferrari. Kebayang? Nah, pada saat dia jual rumah, beli Ferrari, keputusan untuk membuat beli mobil Ferrari itu adalah yang disebutnya outer game. Kebayang? Kebayang. Oke. Interesting. Ya? Interesting. Jadi pada saat dia jual rumah, kemudian dia beli mobil Ferrari, itu adalah outer game. Nah, pada saat kita beli rumah, itu disebutnya inner game. Pada saat kita cek light or heavy, bisa terjadi waktu kita beli rumah, pasti light. Karena itu inner game. Yes. Pada waktu kita beli Ferrari, bisa kita cek, itu juga light. Karena suatu ketika, dia bisa beli, punya komunitas, penghasilan lebih tinggi, dia bisa beli rumah yang lebih banyak, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya itu adalah outer game, harus hati-hati kita melihat ini light atau heavy. Kalau itu adalah outer game, kita betul-betul harus introspeksi diri, harus betul-betul refleksi, ini beli sesuatu yang outer game, itu light or heavy. Jadi lebih spesifik. Tapi kalau untuk inner, untuk ke dalam, untuk diri sendiri, itu pasti light. Contoh, saya waktu itu... Is it because kasus yang kedua ketika dia mau beli Ferrari itu, dia lakukan itu for something else other than... Yes. Itu adalah outer game. Kalau outer game bisa dijamin tidak light sebetulnya. Pasti heavy. Apapun alasannya. Dan kenyataannya betul sekarang masa pandemi, lockdown dan sebagainya, dia tinggal di mobil Ferrari, bukan di rumah. Contoh, pada waktu saya mau beli laptop, karena saya harus ngajar akses, saya harus beli laptop. Saya punya uang untuk beli laptop merek terkenal, yang Apple itu loh, ya, gitu, ya. Ya ada gambar apelnya. Yang Apple-nya itu loh, Apple kegigit itu. Kemudian saya cek, saya beli laptop itu memang inner game dan light, karena buat saya butuh.
Pada saat saya menentukan merek tertentu, kok saya merasa heavy ya? Karena saya merasa teman-teman saya banyak yang pakai merek-merek terkenal itu. Gengsi dong, gitu. Saya pikir, nggak juga ya, gitu ya. Coba, saya mencoba merefleksikan, saya tunda, besok saya akan datang lagi. Begitu saya datang, saya pegang, heavy banget, light banget, karena saya pengen, gitu. Kemudian, oke, kalau ini adalah outer game, saya coba untuk tunda lagi. Saya tunda lagi. Pas saya tunda, saya berpikir, sayang ya, uangnya kayaknya lumayan buat saya tabung, buat keperluan yang lain, gitu. Nah, pada saat itu saya merasa lebih inner game, pada saat itu saya mesti lebih light. Akhirnya saya datang ke satu toko, saya bilang, saya cari laptop yang kurang lebih speknya seperti ini, seperti yang gambar Apple itu. Oh ada, beda dikit katanya. Oh, tapi ini second. Hah? Second? Gengsi dong, seorang Haribank beli barang second gitu kan. Aduh, ini jangka waktunya panjang nggak? Panjang, dia bilang. Ini masih baru kok, cuman memang second, dia bilang. Nggak rusak bener? Enggak, dia bilang. Saya cek energinya, kayaknya kok light ya, gitu. Oke. Lu kemarin, akhirnya saya beli, oke. Tanpa pikir panjang, saya hanya beli. Waktu saya beli, waktu itu saya sempat agak terjebak dengan kata-kata yang ada di akses ya. Coba tanya sama barangnya, bisa berkontribusi nggak? Saya tanya berkali-kali gitu ya, nggak pernah dijawab. Saya tuh bingung gitu ya. Aduh, gimana? Tapi akhirnya saya kembalikan pada diri sendiri. Saya mendapatkan barang yang saya mau, laptop dengan spek tertentu yang mendekati spek yang high, gitu kan? Tapi ini second loh, gitu. Buat saya nggak masalah kok, gitu ya. Inner game. Oke, kalau gitu waktu outer game, saya sembunyiin. Akhirnya saya lapis, saya sampulin, saya kasih tas yang bagus gitu kan. Jadi orang kan nggak tahu kalau Haribank punya barang second gitu kan. Pada waktu sesudah saya beli, saya operate semuanya, dan dalam waktu 1 minggu saya bisa mengembalikan uang yang saya keluarkan. Kalau itu adalah inner game, kalau itu adalah light, kamu akan mendapatkan kontribusi dari apapun. Begitu nih, Pak. Interesting loh. Yes. Jadi pakailah tools diakses itu luar biasa, menarik sekali, menarik. Cuma kita harus tahu cara pakainya, jangan sampai terjebak. Ya, karena yang aku perhatiin dari Om gitu ya, Om punya, yang aku perhatiin dari dari Haribank ini adalah punya tools yang unik. Artinya tuh kita kalau misalnya di akses kan kita diajarin tools tuh macam-macam dan banyak banget. In the end, tetap everything that is working for us. Kalau misalnya it works for us, do it. Tapi kalau misalnya ternyata di tools yang aksesnya ada satu part yang bagian ini tidak work di aku, ya udah nggak usah bikin signifikan, jalanin aja gitu. Yang works juga kita jalanin, it works. Things are changing sometimes ya Om. Jadi aku perhatiin tuh you choose the tools that works for you. Karena kalau misalnya kayak ngomong sama barangnya itu lucu sih sebenarnya, karena Diva juga dapat tools itu juga kan. Kayak tanya ini barangnya nih, kamu bisa berkontribusi nggak sama, kamu bersedia berkontribusi nggak sama aku gitu kan. Which kalau misalnya untuk orang umum itu gitu kan, ngapain sih? Iya, ini ngomongin apa sih, masa barangnya ditanya, stres deh kayaknya deh gitu. But for some people it works. Just interesting. Yang aku seneng itu dan aku bilang menarik itu when you find ini tools ini nggak works di aku nih, oke, what else nih? Apa yang bisa aku pakai yang lain gitu kan. Jadi nggak stuck sama satu kesimpulan bahwa it doesn't work, oke, ya udah kelar lah hidupku.
Jadi aku random aja pilihnya, nggak gitu loh. Itu yang aku. Waktu itu pernah ada satu tools juga diakses. Sebetulnya ini bagus. Interesting point of view. Yes. Yes. Waktu itu ada akhirnya marah tentang akses. Kemudian saya tanya dengan orang-orang aktivis akses, bagaimana gitu kan? Mereka jawab interesting point of view. Hah? Buat saya itu bukan jawaban. Ya. Kemudian karena ya saya hormati, oke, kalau itu jawabanmu ya udah gitu. Cuman akhirnya saya pahami, balik lagi light or heavy, balik lagi inner game atau outer game. Pada saat ada orang yang tidak setuju dengan akses pada waktu itu ya tahun 2020 sempat ramai juga. Kemudian saya tanya, ini inner game atau outer game? Oh, ini outer game. Oh, oke. Kalau outer game, light atau heavy ya? Buat saya heavy. Baru pakai tools itu, interesting point of view. Tapi jangan sampai ada orang yang bilang, Niva, kamu lebih cantik kalau misalnya lipstiknya warna pink dong, gitu kan? Saya nggak suka. Interesting point of view. Itu bukan toolsnya. Teman-teman yang nonton ya, aku mau sharing sedikit. Sorry Om, aku potong. It's okay. Ini ya, aku tuh struggle banget sama yang namanya interesting point of view di awal-awal dulu pertama kali sebulan 2 bulan 3 bulan itu belajar akses gitu. And then one occasion aku ketemu sama satu orang. This man is interesting. For me, this man is interesting. Dia ngajarin aku tentang interesting point of view dari sudut pandang interesting point of view. So ngajarin interesting point of view-nya bukan dari point of view, tapi dari interesting point of view. So I was like, awal tuh masih wondering kan, bertanya-tanya. Sampai akhirnya di satu titik obrolan, I kind of get the energy gitu. Oh, I see, aku dapet nih. Dari situ aku bisa jalan tuh si tools yang interesting point of view itu. Awalnya, Niva masih repetisi. Awal-awal tuh masih kayak gitu. Dan teman-teman tahu nggak siapa orangnya? It is Pak Haribek. I met him one day, and then we have a conversation at that time. Do you remember? It was a very interesting conversation. Then this aku get the energy of interesting point of it. It was your contributions, and I acknowledge that. Thank you. Terima kasih. Iya loh, itu tuh kayak rasa dapet apa gitu ya. Dan sampai sekarang masih jalan. Ternyata ketika kita dapat truth energinya, di beberapa bagian dari kehidupan Niva pun ada hal-hal yang memang Niva sudah evolve di situ. Kayak nggak punya point of view, nggak reject, nggak react, nggak align, nggak agree gitu kan. Sebenarnya intinya interesting point of view kan ke situ. Kita netral aja, hanya aware ini apa. Oh oke, biarkan berlalu. Kalau works, jalanin. Kalau works, ya sudah. Choose something else. Zaman informasi kecil itu banyak yang kebuka juga, terus udah mulai remaja juga banyak yang kebuka juga, udah mulai dewasa punya anak, sampai akhirnya sekarang juga kebuka juga. Energy never lies. Do you believe that? Or do you have an interesting point of view about that? Energy doesn't lie. Yes. Ya, yang pasti energi itu nggak pernah bohong. Sekaligus juga di sini karena saya juga bergerak tentang kesehatan, penyakit atau masalah sebetulnya itu juga netral. Masalah itu akhirnya menjadi negatif karena kita mempersempit. Akhirnya terfokus dengan masalah, akhirnya menjadi masalah. Sebetulnya energi masalah itu adalah netral. Energi penyakit itu netral. Pada saat kita membuka space, membuka ruang kita akan menemukan betapa luar biasa bahwa kita itu mempunyai anugerah yang luar biasa. Penyakitnya cuma sedikit, mungkin 10-50%. Tapi yang lainnya
jauh lebih besar. Masalah juga sama, karena kita pakai kacamata kuda yang dikerucutin mungkin akhirnya menjadi masalah, hasil negatif. Tapi kalau masalahnya mindset kita perbesar, artinya space-nya kita perbesar, ternyata aduh seupil. Contoh, Niva punya Panu, wah ributnya udah sampai se-RT sekecamatan. Ini di Om ini satu dia. Jerawat gitu kan, buat apa? Gitu kan? Tuh masih banyak yang cantik yang lain loh, gitu. Kalau space-nya kita atau cara pandang kita perbesar. Jadi tentang point of view, tentang judgment, bagaimana kita melihat harus present dulu. Kalau kita nggak present, kita akan denial terus, kita akan mencari celah, kita akan pembenaran dan sebagainya. Tetapi pada waktu kita merasa kita akan present dan kita melihat pola keseimbangan dalam diri dan juga orang alam sekitar, saya nggak ngomong soal Tuhan, tapi tentang alam di sekitar kita udah seimbang, kita akan menemukan betapa banyak hal yang bisa kita syukuri, betapa banyak hal yang bisa kita gali dan kita bisa berkontribusi. Ada satu pemikiran bijak ya. Kita pernah dapat berapa tahun lalu, dia bilang sebetulnya dalam sebuah keseimbangan itu tidak ada bedanya. Sakit atau sehat itu nggak ada bedanya. Kaya atau miskin itu nggak ada bedanya. Ada atau tidak ada itu tidak ada bedanya. It's just what it is. Dan dari setiap itu selalu ada kontribusi dari. Karena problem if you don't, maksudnya kalau kita nggak melihat itu sebagai masalah, mungkin lebih cepat kelar ya gitu malah kan. Kita pun juga sama. Kita pernah ketemu sama satu orang yang dia luar biasa banget, dia seorang dokter, dia sakit, tapi even sebelum dia berpulang, dia masih seperti orang sehat, wajahnya tuh masih kayak orang sehat, masih ketawa, masih seru, dan masih bisa kasih jempol sama siapapun, muridnya, teman-temannya yang berkunjung, yang video call sama dia gitu kan. Sebelum beberapa hari dia nggak ada. So in his universe, dia nggak sakit, it's just a journey, momennya memang seperti ini saat ini gitu. Dan sudah saatnya pergi ya pergi. Iya. Jadi kalau di dunia tradisional Chinese medicine, saya belajar tentang Yin Yoga, itu kekuatan seseorang, kehidupan itu dipengaruhi oleh ginjal. Jadi mungkin orangnya sakit, mungkin paru-paru, sakit apa segala macam gitu ya. Tapi kalau ginjalnya kuat, dia akan masih terus bisa hidup. Tapi beda kalau misalnya semuanya kuat, tapi ginjalnya lemah, dia akan cepat meninggal. Jadi yang menarik di tradisional Chinese medicine itu adalah melihat dari sudut pandang bagaimana penyakit itu kita bisa syukuri. Karena tubuh kita, kalau kita belajar Three Body Class, tubuh kita adalah sistem yang paling sempurna. Begitu ada tumor, orang selalu ribut dengan tumornya. Padahal kalau kita lihat, tumor itu kan hanya di beberapa bagian. Ya, misalnya di otak, di hidung, apa di mulut, apa di mana gitu kan, bisa terjadi tumor. Justru kita harus bersyukur karena ada tumor itu, dia memberikan warning. Wih, tubuhmu nggak seimbang nih. Tapi secara keseluruhan tubuh kan masih luas. Artinya kita lebih aware dengan kesehatan tubuh. Jadi di tradisional Chinese medicine itu saya juga banyak belajar cara pandang kita mengenai penyakit gitu. Dan kalau kita lihat juga ya balik lagi interesting point of view, kemudian juga judgment itu yang akan mempengaruhi banyak hal tentang present kita saat ini. Ya, even kalaupun kita mau beresin sesuatu yang masih stuck juga, if it's still in the past atau misalnya itu sesuatu yang belum terjadi, nggak bisa. Kalau bukan nggak bisa, akan agak sedikit sulit ketika kitanya nggak present.
those moments itu kan sebetulnya bisa kita bawa ke present moment, kita lihat dan kita question, kita tanya, is this something that are true, is this something relevant, apa ini sesuatu yang lies atau sesuatu yang truth, dan ada apa di situ. Dan itu bisa dilepasin dengan mudah sebetulnya kalau kita bisa present dan mau berlatih untuk present. Ya, saya selalu mengistilahkan kalau kita lagi nyetir mobil atau motor, gitu. Kan nggak mungkin kita liatin terus kaca spion. Past tense, masa lalu, yang belakang. Nggak mungkin juga kan liatin terus yang ke depan. Kan kita lihatnya benar-benar difokuskan di depan, present saat ini. Tapi banyak di luar sana yang selalu ngeliatinnya tuh kaca spionnya gitu. Ada yang jadinya jalannya lambat, ada yang kecepatan akhirnya nabrak gitu kan. Gitu. Kuncinya present, dan salah satu tools yang diakses itu adalah betul-betul membuat saya lebih present. Banyak tools diakses itu untuk menjadi present. To live in present, not living in the past, stuck in the past, trauma with the past, atau yang uniknya ada orang yang stuck in the future, trauma with the future, padahal belum terjadi dan belum tentu terjadi, tapi dari sekarang udah trauma duluan. Ya, itu diketahui, tidak diketahui, disadari, tidak disadari. Kadang-kadang disadari dan diketahui, tapi gimana cara beresnya? Buat teman-teman yang mungkin nanti nonton recording ini, saya punya banyak tools, dan aku secara pribadi dan Hari juga udah ngalamin banget nih, ternyata anything can change. Dan ada satu fasilitator yang sempat sharing juga sama Bapak, kalau kamu mau lihat sih sebenarnya itu bisa berubah. Molekul itu hanya bisa berubah kalau kita memang mau ngelihat. Kalau kita nggak mau ngelihat, ya mana orang nggak dilihat kok, gimana cara merubahnya? Kan nggak bisa dirubah. That is something sebenarnya sih kalau buat Diva mah pragmatis banget ya, dan aku ngelihatnya akses ini bisa nyambung sama segala macam gitu. Even untuk modalitas yang lain juga akhirnya jadi lebih mudah ketika kita dan akses mau pakai ini simultaneously. Mana yang works maybe oh yang ini nggak works, okay, we choose something else. Kayaknya tuh bergeraknya nggak agak sulit untuk bisa stuck, kecuali kita memang sudah bikin pilihan untuk stuck. Bener nggak sih? Betul. Yeah. Pada saat sering kayak misalnya saya selalu diingatkan, don't buy story, don't tell story, gitu kan. Ternyata itu yang kadang-kadang muncul dalam kehidupan kita. Karena mungkin kita lebih banyak nonton sinetron kali ya daripada melihat realita gitu kan. Pada saat nggak satu tools akses yang nggak jalan, akhirnya saya kan bikin story gitu loh. Kayaknya begini, kayaknya seru gitu kan. Wah gitu kan. Kadang-kadang buat saya kadang-kadang suka lucu aja gitu. Benar-benar kok bohong melulu ya. Gitu. Tapi oke gitu kan. Mungkin dia butuh Because waktu balance untuk is like that kan. Oh, maksudnya balance itu kan seperti itu. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. Kayak Niva aja nggak usah jadi mama aja nih, jadi orang tua. I have a teenager 14 tahun. Ini kan bukan cerita tentang kita jadi orang tua yang selalu, oh my God, you're so wonderful, gitu kan. Ada kalanya kita juga intens juga, nggak bisa, harus begini. Kamu maunya gimana? Ayo, kita discuss. Sesuatu yang intens itu terkadang memang diperlukan juga. Gitu. Artinya tuh, it's not always about rainbow and sunshine, gitu kan. That is balance, ya. yes, That is balance. balance. Gitu. And if we don't have a point of view about that, everything is just what it is, it became easy. It is. Yes. Yeah. That's what you teach me, you know. Thank you. Satu hal, kemarin ada titipan dari Francisca. Ko Hari Beng, gimana caranya waktu itu jual rumah, katanya gitu ya.
Oh iya, ini pertanyaan sejuta umat. Ayo share. Teman-teman pasang paling ya. Oke. Ini penting. Ya, dengan tools akses, saya sempat terjebak juga sebetulnya. Ya, saya datang ke rumah, kemudian saya tanyain, "Hai rumah, boleh nggak saya jual?" gitu kan. Saya diam ya, kayak orang gila loh, nungguin dijawab gitu kan. Not working. Balik lagi. Jadi waktu tahun 2020 itu saya memang berniat untuk menjual apartemen. Gitu. Kemudian saya udah publikasi, maksudnya udah bikin advertising, nggak nyangkut-nyangkut. Gitu. Nah, balik lagi. Setelah saya belajar tools ini itu, balik lagi. Waktu saya belajar, maksudnya waktu awal saya mau jual rumah, apartemen saya cek inner game, outer game. Ternyata outer game. Saya mau investasikan uang saya dari niat yang paling kecil tersembunyi, itu mau diuntungkan, didepositokan, apa di mana gitu ya. Pokoknya saya jadi malas untuk bekerja. Nah, pada waktu saat saya mulai passive income mind. Yes. Yes. Nah, pada saat saya coba untuk melihat cek energinya, inner game atau outer game, pada tahun 2020 itu adalah inner game. Karena saya butuh salah satunya untuk biaya kelas saya ke Bali. Lebih dari 20 juta tuh. Gitu. Ya. Aduh, uang dari mana? Gitu kan. Iya. Kemudian saya cek itu adalah inner game. Kemudian saat itu saya coba komunikasikan secara energetik. Saya membutuhkan uang itu untuk saya. Saya ingin berkontribusi dengan kelas yang saya mau untuk kepentingan orang lain. Tolong dibantu ini supaya kelihatan supaya lebih shiny. Gitu. Saya nggak minta ini diminta dicarikan penjualnya, enggak. Saya kan bekerja sama dengan entities toh gitu. Saya nggak mau gitu. Saya mau dibuka. Kemudian setelah waktu itu entah gimana, saya cuma bilang tolong diberi terang gitu kan. Entah bagaimana pada saat itu tiba-tiba ada orang marketing intern marketingnya, jadi bilang, "Pak, apartemennya mau dijual." Saya bilang dari kemarin juga mau dijual, cuma gimana? Saya bilang, "Mbak, ini enggak, nawarin enggak?" gitu kan. "Oh iya, banyak yang mau dijual," katanya gitu ya. "Ya iyalah, kalau banyak dijual kan berarti saya kan nggak laku-laku dong," gitu kan. "Ini ada yang tertarik," katanya. "Oke," gitu kan. Pada waktu saya datang ke sana, orangnya lagi survei, ini yang saya lakukan. Saya mencoba untuk mengosongkan, bukan mengosongkan diri ya, secara energetik, saya pull up. Kemudian pada waktu saya pull up, saya tanyakan lagi, kalau misalnya ini dibeli, untuk apa? Dibeli untuk apa? Untuk inner game kah atau outer game? Ada orang beli rumah atau beli apartemen kan untuk gaya-gayaan, untuk investasi. Kemudian investasi betul. Ya, kemudian saya tanya, "Bu, ini untuk siapa?" "Untuk anak saya, untuk kuliah." Saya cek inner game, outer game. Inner game. Oke. Light or heavy? Light. Oke. Saya coba senyum, "Baik, Bu," saya bilang. "Ibu mau beli berapa?" "Bapak buka harga berapa?" "Pasaran waktu itu kurang lebih 600." Saya kan harus smart dong. Saya bilang, "Bu, jangan nego ya, 650." Terus dia bilang, izin telepon ya. Telepon. "Pak, ini udah oke nih, 650." "Oke, ya udah, oke, beli." Oke, jual. "Bu, yakin 650 dibeli?" "Iya," kata, "beli aja udah langsung," kata gitu. Oh, saya bilang, "Oke." Gitu. Jadi saya lakukan
bukan bekerja sama dengan entities, enggak juga. Tapi artinya gini, saya mencoba untuk membuka energinya supaya lebih terang, lebih bercahaya. Kemudian saya minta juga, saya doakan orang yang tinggal di situ berkontribusi, dan itu akan cepat laku, gitu loh. Nah, saya nggak tahu, Nifa pernah mau jual rumah juga kan waktu itu? Ya, pernah. Ya, saya cek energinya itu bukan milik Nifa sepenuhnya. Jadi, si pemilik itu harus punya keikhlasan untuk melepas. Kalau tidak dilepas, dia akan terikat. Nggak akan laku-laku tuh. Tapi kalau udah oke, diikhlaskan, dia akan cepat laku. Contoh, ada satu kantor di Asia Afrika. Udah banyak advertising datang ke saya. Tolong didoakan. Saya bilang nggak bisa. Kenapa? Lah ini kan bukan pemiliknya bukan satu orang, pemiliknya ada 4 orang. Kok tahu? Ya iyalah, saya bilang 2 oke jual, 2 nggak mau dijual. Wah gimana dong? Ya saya nggak tahu, itu bukan urusan saya gitu kan. Kemudian akhirnya nego, saat akhirnya 3 yang mau menjual, 3 pemilik itu mau menjual, 1 belum. Saya cek, saya tanya, Bu, kenapa sih nggak mau dijual? Ini adalah tabungan hari tua saya, katanya gitu. Jadi lebih baik kalau misalnya ini nggak usah dijual juga nggak apa-apa. Dia bilang, kalau ada dijual ya harga tinggi. Ya nggak mungkin, saya bilang. Ya pakai masuk akal lah gitu ya. Harga misalnya 1 miliar, Ibu mau jual 5 miliar. Kayaknya nggak masuk akal. Artinya dia nggak mau jual. Gitu. Emang Jadi nggak niat artinya. nggak niat gitu kan. Bener. Begitu nggak ada niatan, nggak akan bisa. Pada saat kita ketemu, yang dilakukan adalah kita energi full di dalam tubuh, ya, pull up. Waktu pull up, setelah itu katakan dalam hati, ini adalah inner game saya, ini untuk kebutuhan saya. Kalau memang ini baik untuk saya, dibeli dengan harga yang masuk akal. Bukan rendah ya, maksudnya bukan yang ini, masuk akal aja gitu. Dan dari situ berhasil kok gitu. Jadi ada beberapa yang memang mau menjual rumah, ada satu villa, kok nggak kejual-jual ya gitu. Bayangin, villa di Dago harganya 10 miliar, itu murah banget, nggak laku-laku loh, nggak laku-laku. Nah begitu itu ngobrol, oh si omanya, dibilang saya masih betah, dibilang nanti hari tua saya pensiun mau di sini. Oh berarti nggak ikhlas, berarti nggak niat dijual gitu. Padahal dijual 10 miliar loh, luasnya gila, gede banget, 3 tingkat, gitu, murah banget. Tapi kok nggak laku-laku? Dago pula. Maksudnya kalau Dago tuh yang nyari bukan orang Bandung aja gitu kan, dari mana-mana nyari. Jadi gitu. Aku pernah punya pengalaman sih sama perumah-rumahan itu. Ada satu orang tuh ngeluh sebenarnya. Dia tidak minta difasilitasi sebetulnya. Dan kan kadang-kadang kita suka kayak kalau misalnya orang cerita tuh kayak kepersif secara energetik, aku berasa gitu loh. Dari keluhannya itu, iya, jadi itu tuh begini. Oh, ini kayak rumah itu kayak bukan punyanya ini ya, punya rame-rame. Iya loh, kok tahu gitu. Sama memang rasanya beda ya kalau kita udah biasa bersentuhan dengan berbagai macam rasa tuh beda rasanya. Dan ketemunya memang itu rumah warisan dan itu memang maunya dijual seperti apa adanya yang ditawar dijual. Tapi karena ada banyak outer game di situ, itu stuck. Dan stucknya tuh lucu. Harga 9 juta semeter. Terus tiba-tiba ada yang datang nawar 7. Udah serius nih nawar 7. Batalin dong. Udah. Tahun berlalu, naik harganya. Harga semeter 13. Terus tiba-tiba ada yang datang. Ditawar 9. Begitu dan begitu terus. Sampai aku bilang di rumah nggak. Nah,
lepasin rumah ini dengan semua hidden agendanya, baru bisa laku gitu kan. Itu Niva berbicara dalam pikiran Niva sendiri nih. Niva nggak ngomong sama orangnya. Dia ngomong, dia bilang gini, ya soalnya kan kalau dijual harga segitu nanti anak yang ini nggak bisa beli Fortuner, anak yang itu nggak bisa beli apartemen, ya cukup katanya. Ya kan kalau warisan itu kan kita bukan kan ini ya, warisan itu kan uang kaget lah kalau kata Nita, tidak ditunggu dan tidak diharap-harap gitu kan. Datang kalau memang sudah waktunya ya datang sama kita, itu nggak bisa direncana gitu sih sebenarnya kata Nita. Iya sih, dan masih bundet lah di situ. Akhirnya kita cuma senyum aja. Awareness sometimes seru kalau kita nggak punya point of view ya Om. Karena Yes. kita lihatnya kayak, oh ya, it's one thing gitu, terjadi memang terkadang. Iya. Dan ya udah gitu, dari obrolan itu, kata kamu gimana Pak? Ya serahkan pada beberapa orang, jangan dipegang sendiri. Karena kalau dipegang sendiri nanti kalau ada apa-apa kan kita yang kena, katanya begitu. Oh iya, iya sih aku juga dapat. Ya sudah, rame-rame aja rembukin dan jangan punya itu tadi outer game. Tujuan dibalik. Dan Tapi kalau dijual, ada baiknya juga orang yang mungkin belum niat itu di bars supaya dia nggak melulu tentang pikirannya tentang masalah atau warisan. Jadi harus dibuka space-nya. Dengan membuka space dia akan melihat yang tadi Niva bilang bahwa uang warisan itu adalah uang kaget gitu. Nggak ya semua kalau buat orang Niva ya. nggak semua orang bisa menerima itu kan. Nanti ada orang interesting point of view gitu kan, bisa jadi Ya. gitu kan. Tapi pada saat kita membuka space-nya, dia bilang, oh ternyata saya nggak melulu untuk menantikan uang warisan. Dengan uang itu saya bisa menjadikan dia modal kecil untuk menjadi lebih besar. Sebetulnya itu yang mau disampaikan sebetulnya kan. Tapi Ya. itu space-nya harus diperbesar. Makanya orang yang nggak mau itu di bars dulu. Nggak usah Nah, dicurhat. itu betul. Iya. Jadi kumpulin tuh keluarganya. Udah Bu, gini nggak laku-laku kan? Ayo bars semuanya. Bahas dulu. Nanti baru ketahuan. Ada yang Itu setuju, ada yang nggak setuju dijual. Itu ketahuan. akhirnya mereka ngomong apa adanya ya setelah Iya. dibahas. Karena memang buat teman-teman yang bingung ini maksudnya apa, bars itu salah satu side effect-nya adalah itu membuang banyak banget consideration yang nggak penting ya sebetulnya, nggak berguna lagi. Jadi kita kayak bisa dapat ini sebenarnya, terus yang kamu mau tuh apa sih, yang sebenarnya tuh apa sih, dan space-nya jadi lebih lebar, jadi kita lebih gampang untuk melihat segala sesuatu lebih clear. Gitu. Nah, aku nih udah jam berapa nih Om? Jam 21.19. Dan ini seru banget ngobrolnya. Kita kalau ngobrol sama Hari Bank itu bisa lama banget. Banyak banget yang di-sharing, ilmunya banyak banget. Tadi yang mau jual rumah udah dicatat kan tips and triknya ya, yang belum nonton lagi recordingnya. Sebelum aku tutup nih, walaupun aku masih kangen sebenarnya. Apa yang bisa disampaikan sebelum kita Barangkali yang saat ini adalah kita semua belajar matematika. Kalau kita dikurangi atau kita ditambah rezekinya atau dikalikan rezekinya atau mungkin kita dipangkatkan, mungkin rezeki itu mungkin bukan hanya uang, bukan hanya materi, tapi juga pertemanan, juga mungkin yang lain-lain yang tidak kelihatan abstrak. Tapi kalau kita bisa bagi, lebih baik. Karena kita membagi saat ini diperlukan untuk memberikan orang supaya lebih semangat. Tunggu sebentar. Ini saya kemarin dapat hal yang lucu dan saya praktekkan. Saya punya lighter, gasnya mati, ya udah mati. Tapi kalau kita gasnya lighter udah mati, tapi kalau kita berikan sumbunya, kita masih punya api yang kecil. Dengan api kecil ini mungkin dia akan bisa berguna.
Makanya kita berbagi apapun, ilmu, perhatian dan sebagainya. Yang kedua, kerjakan itu dengan tulus tanpa harus punya story-story di belakangnya. Kalau kita mengerjakan dengan tulus, kita akan mendapatkan banyak hal kok. Bukan hanya materi, tapi banyak yang bisa kita ambil dan berikan. Jadi jangan pernah ragu untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kalau berbagi uang, kalau ada lebih dan memang itu adalah jatahnya, silahkan. Gitu. Karena Tuhan itu memberikan materi kepada kita itu untuk dititipkan, bukan untuk dikekewok kalau bahasa Jermannya. Dikekewok teh naonnya? Apa? Diituin sendiri gitu loh. Ya, The diituin magic sendiri. of bahasa Sunda. Kekewok teh naon teh. Ya, dimiliki sendiri gitu kan di kakawak teh. Maksudnya kalau kita bagi itu juga akan ada sesuatu yang baik, tapi dengan cerdas. Artinya dengan orang yang tepat, waktu yang tepat itu akan kembali berkontribusi buat kita. Kontribusi buat kita sangat dibutuhkan. Menurut saya tahun ini setelah pandemi banyak orang-orang yang sakit mentalnya, sakit jiwanya. Sebagai orang akses, kita harus lebih aware dan kita harus bisa membagi itu kepada orang lain. Karena menurut saya kok kayaknya banyak orang yang stres, banyak orang yang sakit jiwa tanpa disadari. Perhatiin aja gitu keluar. Silence stress, silence anxiety, silence depression, silence semua. Orangnya nggak nyadar begitu kena sesuatu jeder tiba-tiba. Saya juga pendiam kok. Kalau mau beli mobil ya diam-diam, mau beli rumah ya diam-diam, mau keluar negeri ya diam-diam juga. Gitu. Pantesan aku pendiam. Kayak pasnya dari tadi seru banget kok jadi pendiam. Ternyata ke situ. Jadi ada dua sisi ya, kiri dan kanan. Ingat inner game, outer game, light or heavy, sangat berguna. Balance. Yes. Balance. Jadilah hidup yang balance, kita akan bahagia kok. Yes. Aduh, thank you. Nah, satu lagi nih, kalau misalnya aku mau cari atau ada teman-teman yang mau, kan kalau nggak salah ada yin yoga juga, praktisi juga, praktisi bar juga, pernah fasilitator juga. Teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol nih, ngerti mau cerita-cerita, mungkin mau ambil sesi, mungkin mau ada event, mau apa namanya, mau kontak-kontak kemana nih aku? Kalau untuk kesehatan bisa juga ke klinik Lination. Kalau masih terdaftar saya sih masih merasa terdaftar. Atau juga bisa ke IG saya Haribeng, HARRYBENK, atau Haribeng 8. Facebooknya juga ada Haribeng juga. Ya, kalau mau curhat juga boleh, tapi nggak telepon, nggak via WhatsApp. Jempol saya udah kapalan. Jadi lebih baik telepon atau baik ketemu. Karena kalau ketemu jauh lebih enak. Enak, betul. Kopi. Ya kan? Kopi atau teh? Kita ngopi aja, gitu ya. Yes. Karena kalau curhat itu, bayangkan terlalu banyak, tapi kalau kita lebih spesifik akan jauh lebih enak, gitu. Haribeng atau 081-223-120-63. Ya, pokoknya Haribeng aja. Ya, teman-teman bisa cek ke Facebook-nya, teman-teman bisa cek juga di klinik. Saya semua terbuka. Sampai penipu juga ada di situ kok. Seru aja pokoknya ya Om ya. Segala warna ada di situ. Ada di situ. Ya, intinya hidup itu cari balance. Kalau try to do balance. Ibarat sumur yang sering ditimba itu akan jauh lebih bening daripada sumur yang ditutup rapat. Kalau kata orang Sunda, dikekewok. Itu tadi barusan. Tagline-nya hari ini adalah, jangan dikekewok, share it. Oke, saya Hanifah Salim. Terima kasih banyak. Kita udah hampir 1 jam setengah. Nanti kita temenin Nifa ngobrol lagi ya Om ya. Nanti kita kontak-kontak lagi. Saya Hanifah Salim. Terima kasih banyak udah nemenin. Dan Haribeng,
Selamat malam. Terima kasih banyak teman-teman. Bye-bye.